Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Heru Purnomo, mahasiswa Universitas Ibnu Sina, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai personal selling dan manajemen penjualan. Berikut anggota kelompok 6. Yang pertama ada Nurul Lestari Robiansyah. Yang kedua saya sendiri Heru Purnomo. Yang ketiga ada Mardiah, yang keempat ada Deti Parameswari, yang kelima ada Yohanes yang Satria Putra, yang keenam ada Fania Novelli. Berikut video penyampaian materi mengenai personal selling dan manajemen penjualan. Selamat menonton, enjoy and stay for watching. Pengertian personal selling. Personal selling adalah komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. Lalu, personal selling adalah salah satu sarana komunikasi yang membawa pesan sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan spesifik dari setiap konsumen adalah penjual personal atau personal selling. Personal selling merupakan cara yang efektif untuk merayu calon pembeli. Dengan terjadinya komunikasi dua arah yang memungkinkan adanya interaksi secara langsung antara dan pemasar calon konsumen, setidaknya akan menciptakan sebuah penilaian positif oleh pelanggan. Dalam perusahaan itu ya yang pastinya kita membutuhkan personal selling. Pertama, sifat yang dimiliki personal selling yaitu konfrontasi personal atau personal confrontation. Yang artinya, personal selling mencakup hubungan yang langsung dan interaktif antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak dapat melihat kebutuhan dan karakteristik pihak lain secara lebih dekat dan segera melakukan penyesuaian. Yang kedua, pengembangan atau cultivation, yang artinya personal selling memungkinkan timbulnya berbagai jenis hubungan, mulai dari hubungan penjual sampai dengan hubungan persahabatan. Yang ketiga, tanggapan atau respon, yang artinya personal selling membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengar, memperhatikan, dan menggapai wiraniaga. Kemudian tujuan personal selling yang pertama itu mencari calon pelanggan, yaitu dengan melakukan pencarian calon pembeli atau penunjuk dengan cara menjual produk suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, menentukan sasaran atau menetapkan sasaran, yang artinya memutuskan bagaimana mengalokasikan waktu mereka di antara calon dan pelanggan. Yang ketiga, mengkomunikasikan atau berkomunikasi, yaitu mengkomunikasikan informasi mengenai produk dan jasa perusahaan tersebut. Yang keempat, menjual, yang artinya mendekati, melakukan presentasi, menjawab keberatan, menutup penjualan. Yang kelima, melayani, yang artinya menyediakan berbagai layanan kepada pelanggan, memberikan konsultasi mengenai masalah, memberikan bantuan teknis, merencanakan pembiayaan, dan melakukan pengiriman. Yang keenam, mengumpulkan informasi, yaitu melakukan riset pasar dan melaksanakan tugas intelijen. Yang terakhir, mengalokasikan, yang artinya memutuskan pelanggan mana akan memperoleh produk tidak mencukupi selama masa kekurangan produk. Baik, di sini saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian personal selling atau positif dan negatifnya dari personal selling. Yang pertama itu keuntungan. Keuntungan yang pertama itu mengenal konsumen secara langsung. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu dari pengertian personal selling sendiri, yaitu penjualan secara pribadi terhadap konsumen. Jadi kita akan mengenal langsung konsumen kita ini punya selera yang bagaimana, keinginannya bagaimana, begitu. Jadi kita akan lebih mengenal konsumen kita. Itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, meningkatkan citra produk. Maksudnya apa? Meningkatkan citra produk. Seperti contohnya nih, kita menjual produk dengan kita memasarkannya dengan ramah, melayani konsumen dengan baik. Dari situ aja kita sudah bisa menaikkan atau meningkatkan citra produk kita gitu. Jadi konsumen akan menanggapi seperti, wah produk ini bagus nih, pelayanannya baik. Kemudian yang ketiga, sales lebih fokus. Keuntungan yang ketiga yaitu sales lebih fokus. Maksudnya apa lebih fokus? Maksudnya yaitu kita akan lebih fokus dengan konsumen kita.
Ya, dengan satu konsumen kita akan lebih fokus, sama seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi, mengenal konsumen. Lebih fokus dia ini pinginnya apa sih gitu loh. Jadi kita tahu konsumen kita pingin apa, kita bisa menjelaskan, oh Pak, yang ini bagus nih untuk Bapak begini 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 begini. Itu keuntungan yang ketiga. Keuntungan yang keempat itu konsumen lebih mudah mengetahui tentang produk. Maksudnya ya karena kita personal selling atau penjualan secara pribadi atau secara langsung, maka konsumen akan lebih mudah untuk bertanya kepada kita tentang hal-hal yang dia belum tahu persis tentang produk kita. Seperti misalkan penjualan mobil. Dia akan bertanya tuh, ini kira-kira mobil ini sanggup berapa kilometer per liternya? Atau fitur-fitur yang bagus, fitur-fitur yang terbaru dari mobil ini apa aja? Konsumen akan lebih mendapat informasi lebih dari kita. Selanjutnya, keuntungan yang kelima yaitu lebih mudah untuk mempengaruhi konsumen. Kenapa lebih mudah? Karena konsumen akan melihat langsung bagaimana kita merayu. Merayu ini maksud saya dalam artian positif ya. Kita bisa menawarkan hal-hal yang membuat konsumen kita ini tertarik. Seperti kita menjaminkan, maksud saya menjaminkan ini, menjaminkan kualitas dari produk kita begitu. Dan konsumen juga akan langsung melihat penampilan dari kita. Penampilan kita rapi, wangi, dan segala macamnya, maka konsumen akan lebih tertarik. Selanjutnya, berpotensi mendapat pelanggan tetap. Maksudnya itu ya, dengan kita berhubungan langsung, terus berhubungan baik dengan konsumen, konsumen akan memberikan feedback ke kita seperti, oh saya sudah percaya nih sama si ini nih. Jadi dia akan kembali ke kita. Kalau dia sudah membeli produk A, kemudian oh bener nih produk A ini seperti yang dia bilang kemarin nih, produknya berkualitas, kemudian terjamin, ada asuransinya, ada begini-begitunya. Di kemudian hari, jika dia membutuhkan lagi, dia akan balik ke kita. Atau yang lebih baiknya lagi, ada orang lain yang butuh, atau teman atau kerabat dia yang butuh, dia akan memasarkan ke kita gitu loh. Jadi dia akan menunjuk, udah di sini aja nih. Nah, kita mendapat pelanggan tetap, itu maksudnya. Selanjutnya, kerugian dari personal selling. Kerugian dari personal selling yang pertama, sangat sulit mencari salesman yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Kenapa sulit? Karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menjadi salesman. Kadang ada orang yang emosinya cepat naik begitu, karena kita dalam menanggapi konsumen kita benar-benar harus sabar, harus ibaratkan kita harus mengalah dengan konsumen begitu. Cuman jangan sampai kita tidak mengetahui lebih tentang produk kita. Dan ada juga beberapa orang atau banyak lah yang tidak menguasai cara-caranya memasarkan suatu produk. Itu yang sulit. Kemudian yang kedua, membutuhkan waktu yang relatif lama, dimulai dari perkenalan hingga terjadinya transaksi pembelian. Memang ini salah satu kerugian dari personal selling. Tapi di balik kerugian yang satu ini, kita mendapat keuntungan dari kerugian tersebut. Maksudnya apa? Kita memang membutuhkan waktu yang banyak nih untuk membuat konsumen ini percaya dengan kita, kemudian membuat suatu hubungan dengan kita lebih baik. Memang lama, membutuhkan waktu yang lama, tidak singkat gitu. Tapi setelah kita mendapatkan konsumen atau dia sudah percaya dan membeli, keuntungannya balik lagi ke kita. Kita akan mendapatkan pelanggan tetap. Kerugian yang dimaksud yaitu itu. Kita akan lebih lama itu maksudnya karena kita harus, oh begini Pak, kita menjelaskan lebih banyak. Di kemudian hari kita bisa menawarkan kembali. Jadi bagaimana tentang produk ini? Apakah Bapak tertarik? Apa bagaimana? Itu maksudnya yang waktunya lebih lama. Kerugian yang ketiga, pesan tidak konsisten yang disampaikan kepada konsumen dapat menjadi citra buruk. Seperti yang saya bilang di kerugian pertama tadi, jadi jika orang salesman yang tidak berpengalaman atau tidak ahli di bidangnya, dia malah membuat citra produk dari yang dia pasarkan itu jadi jelek. Seperti misalkan dia tidak mengetahui lebih tentang produk tersebut, yang seharusnya adalah kelebihan dari produk tersebut, karena kesalahan dari salesman itu menjadi kerugian. Semacam kita menjelaskannya itu tidak benar gitu. Jadi citranya itu jadi jelek. Sama seperti penampilan kita juga, itu juga dilihat. Kalau penampilan kita jelek, gak rapi, gak wangi, tidak membuat konsumen tertarik, itu menjadi citra buruk juga. Pelayanannya gak baik di sini nih. Mereka akan mempunyai satu seperti mindsetnya tuh udah jelek kepada produk kita gitu. Selanjutnya, biaya yang tinggi. Maksud dari biaya yang tinggi itu adalah seperti saya kasih contoh, seperti salesman mobil. Kita pasti semua pernah melihat yang namanya pameran mobil di mall. Kalau kita melakukan pameran, itu pasti membutuhkan biaya lebih, seperti biaya tempat, kemudian transportasi, dan masih banyak lagi biaya yang lainnya. Itu maksudnya biaya yang tinggi. Tapi di balik kerugian itu balik lagi, dengan biaya yang tinggi kita keluarin, kemungkinan atau kesempatan kita mendapatkan pelanggan itu bakal semakin naik. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari personal selling sendiri. Jadi ada beberapa ciri. Yang pertama itu tatap muka pribadi.
Ini adalah ciri yang paling mendasar karena kembali ke pengertiannya lagi, personal selling adalah penjualan secara pribadi atau secara langsung terhadap konsumen, di mana konsumen dan penjual itu akan bertemu secara langsung, bertatapan, ibaratkan empat mata begitu. Di sini pengertiannya penjualan pribadi yang mempunyai hubungan langsung dan interaktif antar dua pihak atau lebih. Jadi kita berpapasan atau berhadapan langsung dengan konsumen kita. Itu salah satu cirinya. Yang kedua, ciri-ciri personal selling yang kedua yaitu pemupukan hubungan. Dengan penjualan pribadi akan beraneka ragam hubungan, mulai dari hubungan jual beli sampai kepada hubungan persahabatan yang erat. Seperti yang kita jelaskan tadi, yang kita sudah dengar di keuntungan tadi, kita akan mendapatkan pelanggan tetap. Itu dia maksudnya, kita mendapat pemupukan hubungan. Ciri-ciri personal selling yaitu pemupukan hubungan. Dengan kita dekat dengan konsumen, membuat mereka percaya, maka di situ akan terbangun suatu hubungan antara kita, penjual, dengan konsumen. Jadi, tidak hanya berhenti di saat mereka membeli produk kita, tapi akan berlangsung di kemudian hari. Entah kita menjadi dekat, menjadi sahabat, ataupun mereka menjadi percaya kepada kita. Contohnya, dia membeli suatu produk kendaraan, entah itu merek apalah. Dia menggunakan kendaraan tersebut, kemudian beberapa bulan atau tahun selanjutnya, dia ada kendala di jalan. Dia akan percaya dengan kita karena sudah memiliki hubungan yang baik dengan kita. Jadi dia tidak akan khawatir lagi untuk menelpon kita atau menghubungi kita agar menjemput kendaraan dia dan langsung membawa ke bengkel. Dia sudah percaya dengan kita dan itu yang maksudnya dari pemupukan hubungan. Ciri personal selling yang ketiga itu tanggapan. Pembeli lebih tegas dalam mendengarkan dan memberi tanggapan, sekalipun tanggapannya hanya merupakan ucapan terima kasih. Tanggapan ini maksudnya seperti feedback. Jika konsumen itu tertarik dengan produk kita, dia akan lebih banyak bertanya dengan kita. Bagaimananya, dia akan lebih banyak bertanya dengan kita. Itu tanggapan yang positif. Kemudian tanggapan jika konsumen tidak tertarik atau kurang tertarik dengan produk kita, minimal dia akan memberikan tanggapan tidak terima kasih. Itu yang maksudnya adalah tanggapan. Bentuk personal selling. Personal selling memiliki 3 bentuk. Yang pertama, field selling, yang kedua, retail selling, yang ketiga, executive selling. Field selling yaitu tenaga penjual yang melakukan penjualan di luar perusahaan dengan mendatangi dari satu rumah ke satu rumah atau dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Field selling sendiri meliputi 3 bentuk. Yang pertama, penjualan langsung, kedua, penjualan otomatis, dan yang ketiga, jasa pembelian. Penjualan langsung yaitu yang dilakukan dari rumah ke rumah untuk menjajakan barang jualannya. Penjualan ini sangat menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Lalu yang kedua, penjualan otomatis, yaitu penjualan yang dilakukan dengan menggunakan mesin yang telah dipasang secara otomatis, yang akan selalu memberikan pelayanan selama 24 jam. Lalu yang ketiga, jasa pembelian, yaitu badan usaha yang memberikan produknya berupa jasa seperti sekolah, rumah sakit, asuransi, dan bank. Personal selling yang kedua, yaitu retail selling. Tenaga penjual yang melakukan penjualannya dengan melayani konsumen yang datang ke perusahaan. Kemudian yang ketiga, executive selling, merupakan hubungan yang akan dilakukan oleh pemimpin perusahaan dengan pemimpin perusahaan lainnya, atau dengan pemerintah dengan tujuan melakukan penjualan. Kriteria personal selling. Personal selling memiliki 3 kriteria, yaitu yang pertama, salesmanship, yang kedua, negotiation, yang ketiga, relationship marketing. Salesmanship yaitu penjual harus memiliki pengetahuan tentang produk dan menguasai seni menjual, seperti cara mendekati pelanggan, memberikan presentasi, mengatasi penolakan, dan mendorong pembelian. Lalu yang kedua, negotiation. Penjual harus mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi tentang syarat-syarat penjualan. Lalu yang ketiga, relationship marketing, yaitu penjual harus tahu cara membina dan memelihara hubungan baik antara para pelanggannya. Tugas personal selling. Yang pertama, mencari calon pembeli atau prospecting. Personal selling setuju untuk mencari pelanggan bisnis baru yang kemudian dijadikan sebagai pelanggan bisnis potensial bagi perusahaan. Dengan metode ini mengharapkan konsumen untuk menjadi pelanggan tetap dan akan terbentuk database pelanggan tetap yang bisa diolah lebih lanjut. Yang kedua, komunikasi atau communicating.
Personal selling memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan bisnis tentang produk yang jelas dan tepat, sasaran tentang produk, merek produk, dan semua hal tentang produk yang dibutuhkan konsumen. Yang ketiga, penjualan atau selling. Personal selling harus tahu seni menjual, mendekati pelanggan bisnis sasaran, mempresentasikan produk, menjawab keberatan dan menutup dengan penjualan. Selain itu, sales promotion juga harus menguasai produk knowledge produk dengan baik agar bisa menjelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan produk dan fiturnya. Yang keempat, mengumpulkan informasi atau information gathering. Personal selling melakukan riset pasar sehingga mendapat informasi tentang pelanggan bisnis dan keadaan pasar serta membuat laporan kunjungan baik yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan. Yang kelima, pelayanan atau servicing. Personal selling melakukan pelayanan kepada pelanggan bisnis, mengkomunikasikan masalah pelanggan bisnis, memberikan bantuan teknis, dan melakukan pengiriman. Yang keenam, pengalokasian atau allocation. Personal selling setuju untuk memutuskan pelanggan bisnis mana yang akan lebih dulu memperoleh produk bila terjadi kekurangan produk pada konsumen. Yang berikutnya, contoh personal selling. Di foto pertama itu ada SPG rokok. Di sini bisa kita lihat ada beberapa SPG rokok yang sedang menawarkan produknya kepada konsumen. Berdasarkan hasil survei, 80% konsumen dari penjualan rokok ialah pria yang usianya berkisar 20-50 tahun ke atas. Yang kedua, di sini ada foto SPG sedang menawarkan sebuah produk kecantikan. Bisa kita lihat dari gambar tersebut bahwa konsumen datang ke counter yang disediakan oleh produk kecantikan tersebut dengan tujuan memberikan informasi dan edukasi tentang produk mereka secara rinci, agar konsumen yang datang ke counter tertarik untuk membeli produk mereka. Kesimpulan dari personal selling ialah pembahasan lengkap mengenai personal selling. Pada intinya, penjualan pribadi adalah salah satu teknik penjualan tradisional dan tertua yang masih digunakan sampai sekarang. Teknik ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan jika Anda membandingkannya dengan teknik penjualan lainnya. Setiap teknik penjualan tentu memiliki karakteristik tersendiri, dan dalam satu bisnis tentu memiliki teknik penjualan yang berbeda jika dibandingkan dengan bisnis lain. Adapun teknik penjualan yang Anda gunakan, jangan lupa untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi pada sistem pembukuan untuk mendapatkan laporan keuangan yang faktual dan sesuai. Manajemen pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau marketing management merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Fungsi manajemen pemasaran terbagi menjadi 5. Yang pertama, analisis pasar. Untuk mengetahui peluang dan ancaman serta kebutuhan dan keinginan konsumen, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses kegiatan analisis pasar, yaitu analisis terhadap peluang dan ancaman, serta analisis perilaku konsumen. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, di mana setiap kelompok mempunyai ciri yang hampir sama. Dengan melakukan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya di bidang pemasaran dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menetapkan pasar sasaran. Menetapkan pasar sasaran berarti memberikan nilai keaktifan setiap bagian kemudian memilih salah satu dari bagian pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi evaluasi bagian pasar atau ukuran dan pertumbuhan bagian seperti data tentang usia nasabah, pendapatan, jenis kelamin dari setiap segmen. Struktural yang menarik dilihat dari segi profitabilitas dan sasaran serta sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, penempatan pasar. Penempatan pasar memiliki 2 pilihan, yaitu yang pertama,
menempatkan diri di sebelah satu pesaing yang ada dan berjuang untuk mendapatkan bagian pasar. Pimpinan bisa melakukan ini jika merasa perusahaan itu bisa membuat produk yang unggul, pasarnya luas, dan memiliki lebih banyak sumber daya. Yang kedua, mengembangkan sebuah produk yang hari ini belum pernah ditawarkan pada pasar. Sebelum mengambil keputusan ini, manajemen harus yakin bahwa secara teknis dapat dibuat sebuah produk dengan cepat. Secara ekonomis, dapat dibuat sebuah produk unggul pada tingkat harga yang direncanakan, serta jumlah konsumen yang suka produk tersebut yang memadai. Kemudian yang kelima adalah perencanaan pemasaran. Aktivitas pemasaran atau marketing yang dilakukan sebuah perusahaan penting untuk dikoordinasikan dan diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan umumnya dan tujuan bidang pemasaran khususnya. Alat koordinasi dan pengarahan pemasaran tersebut adalah planning pemasaran. Terlepas dari jenis gaya manajemen apa yang dianut oleh perusahaan dalam melakukan perencanaan harus melaksanakan 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan misi perusahaan. Yang kedua, mengenali unit-unit bisnis strategis perusahaan, menganalisis dan mengevaluasi portofolio bisnis yang ada. Yang ketiga, mengenali arena bisnis baru yang akan dimasuki. Selanjutnya, tujuan manajemen pemasaran terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama, menciptakan demand atau permintaan. Tujuan manajemen pemasaran salah satunya adalah menciptakan permintaan atau demand melalui berbagai cara. Membuat cara yang berhubungan untuk mengetahui selera konsumen dan preferensi konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Tim pemasaran merupakan satu-satunya tim yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang ingin memuaskan. Apabila perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak akan mampu bertahan. Selain itu, keuntungan juga diperlukan untuk pertumbuhan dan menganeka-ragamkan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan pelanggan baru. Perusahaan didirikan untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Oleh sebab itu, konsumen adalah dasar dari sebuah bisnis perusahaan. Konsumenlah yang memberikan pendapatan kepada perusahaan dan menentukan apa yang akan dijual perusahaan. Menciptakan konsumen baru itu artinya mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih luas. Jika suatu perusahaan ingin maju dan bertahan dalam bisnis, menciptakan pelanggan baru menjadi hal yang krusial. Maka perlu analisis dan memahami keinginan konsumen. Yang keempat, memuaskan pelanggan. Menciptakan konsumen baru tidak cukup. Perusahaan harus mengembangkan dan mendistribusikan produk, barang atau jasa yang memenuhi ekspektasi pelanggan untuk memberikan kepuasan. Jika konsumen tidak puas, maka bisnis tidak akan dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi biaya dan untuk mendapatkan pengembalian modal yang wajar. Konsumen atau pelanggan yang puas bukan berarti hanya membeli barang atau jasa sesuai kebutuhan konsumen. Mereka juga akan melakukan rekomendasi pada orang-orang terdekat mereka dan bisa membuat barang atau jasa yang dipasarkan semakin dikenal oleh banyak orang. Yang kelima, mencitrakan produk yang baik di mata publik. Membangun citra produk yang baik di masyarakat menjadi tujuan manajemen pemasaran lainnya. Apabila tim pemasaran menyediakan barang dan jasa berkualitas kepada konsumen dengan harga yang wajar, tentu akan menciptakan citra yang baik pada konsumen. Tugas pokok manajemen pemasaran. Tugas pokok manajemen pemasaran atau marketing manajemen ialah memasarkan produk perusahaan sehingga tercapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan. Untuk menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan perusahaan, tugas manajemen pemasaran juga tidak terlepas dari permintaan. Jadi, tugas manajemen pemasaran atau marketing manajemen tidak hanya pada pengusaha dan mengembangkan permintaan produk perusahaan, tetapi juga mencakup pengaturan jumlah, waktu, dan sifat permintaan sesuatu dengan tujuan perusahaan.
Konsep manajemen pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Konsep ini digunakan oleh perusahaan yang percaya bahwa konsumen menginginkan produk yang terjangkau dan mudah didapatkan, sehingga mudah dipasarkan. Perusahaan yang menganut konsep ini melakukan produksi dalam jumlah besar untuk mengurangi biaya produksi. Dengan demikian, mereka bisa menekan modal dengan produksi massal. Konsep ini bisa juga sukses diterapkan apabila permintaan pasar lebih tinggi daripada produk yang ditawarkan. Yang kedua, ada konsep produk. Konsep produk dilandasi oleh asumsi bahwa konsumen lebih menyukai produk berkualitas. Jadi, harga dan ketersediaan produk ini tidak perlu berpengaruh pada keputusan pembeli. Yang ketiga, ada konsep penjualan. Konsep penjualan ini berbeda dengan dua konsep manajemen pemasaran sebelumnya yang berfokus pada produk. Konsep penjualan berfokus pada pemasaran produk. Konsep ini meyakini bahwa produk apapun terlepas dari kualitas, harga, ataupun permintaan pasar bisa dipasarkan apabila perusahaan menjual secara agresif. Konsep ini tidak mementingkan hubungan konsumen dan cenderung hanya mengutamakan target penjualan dan keuntungan yang didapatkan saja. Karena itu, perusahaan cenderung mengabaikan kepuasan pelanggan dan loyalitas konsumen. Yang keempat, ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran merupakan perusahaan yang menggunakan konsep ini bisa memiliki nilai lebih dibandingkan kompetitornya dan membuat konsumen menjadi lebih loyal kepada satu brand. Yang kelima, pemasaran sosial. Konsep manajemen pemasaran ini terbilang lebih baru dibandingkan dengan beberapa konsep sebelumnya. Selain menekan fokus pada konsumen, konsep pemasaran sosial juga menekan kepentingan konsumen dan masyarakat secara umum. Perusahaan yang menggunakan konsep ini akan mempertimbangkan filosofi kesejahteraan sosial dalam praktik pemasaran mereka. Jadi, selain fokus pada keuntungan, perusahaan juga akan berusaha mengimbangi kebutuhan dan kepuasan pelanggan serta melakukan tanggung jawab sosial. Kesimpulan manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen yang baik akan menentukan keberhasilan suatu perusahaan di masa mendatang. Dengan langkah-langkah dan konsep pemasaran yang optimal, maka bisa dipastikan perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang maksimal dan bermanfaat juga untuk pihak-pihak yang ada di dalamnya. Untuk membangun manajemen pemasaran yang baik, tentunya harus ada analisa, perencanaan, penerapan, controlling pada semua rencana. Jika semua sudah dilakukan dengan benar, maka perusahaan tersebut bisa berkembang lebih baik. Manajemen pemasaran diharapkan bisa memunculkan imajinasi yang tepat dan kreatif dalam melakukan perencanaan guna keterampilan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perusahaan dinamis yang tersebar luas. Manajemen pemasaran yang baik juga memiliki tujuan untuk mengetahui konsumen dengan baik hingga perusahaan dapat menawarkan barang atau jasa serta pelayanan agar konsumen tetap loyal dan konsumen baru harus terus meningkat.